Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di Bati itu, bagi itu podcast. Jadi malam hari ini sangat pagi ya. Tapi masih gelap guys. Masih malam ini. Kalian terserah pada dan dibalahkan pagi mau apa terserah. Jam 2:30 ya. Jadi malam hari ini kita bersama narasumber kami, Bapu narasumber. Jangan tertawa. Harus serius di podcast pak kita ini guys. Oh iya. Serius. Saya sibuk-sibuk cari bukti. Oh bukti apa? Tidak, cari bukti aja. Oh, saya kira bukti lanjut. Ya lanjut. Terus. Jadi sekian lama saya tidak buat konten ya guys. Karena kemarin ada video yang terhapus gara-gara Teh Uli dengan Ti Bapu. Badiam gondrong. Dorong tidak ambil kita opening ya guys. Jadi ada ulang-ulang. Jadi ada ulang kali ulang. Jadilah podcast ulang. Malam hari ini ya. Tak pulang-pulang situ tak ulang-ulang lagi. Oke, kita akan menyumu. Kita akan menyumu narasumber kami. Nara. Kita hostin ya. Iya. Kita channel ini. Narasumber. Diam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, gua baik. Baik ya. Baik. Ini rambutnya udah gondrong ya, nggak digunting ya? Enggak, lu yang gunting gua. Bangke. Ban dalam. Enggak, rambutnya ini model baru ya, karena di gips singa ya. Gips singa. Kalau di gips lumba-lumba lu mau ya? Enggak ada, paus yang ada. Oh, paus ya. Kalau sapi mau? Enggak ada sapi. Iya. Bentor pernah. Oh, di sayur bentor ya? Iya. Gila parah nih orang nih. Bentor yang baku susun. Kontainer itu. Kereta, makasih. Oh, kereta. Udah ganti ya? Iya, udah ada. Jangan kasih bermain dong. Oke, kita bahas apa, guys? Ini Kamu mau podcast gua ya? Iya, ini gue mau podcast lu. Ini pembahasan yang sangat dolom ya. Ya, dolom sekali. Iya, sebenarnya saya nggak mau podcast lu ya. Sebenarnya saya juga tidak mau. Iya, sama Karena tidak sudah mau. ini hari ke-6 kita mau podcast ini. Iya, hari ke-6. Hari pertama tidur, 2 hari tidur, kedua 3 tidur, 4 tidur, 5 tidur. 5 jadi. Oh, 5 jadi. Tapi banyak kekurangan. Iya, take down. Take down. Makanya apa take down? Terus. Iya. Baru. Jadi kita karena ini ya ada satu video yang lewat ke TikTok saya ya guys. Itu dia menyumu bahwa bukan dia tidak menyumu namanya, tapi saya tersinggung di situ. Jadi saya undang Bapu Coki. Kamu tersinggung karena apa? Ada dalam video itu dia menyumu mengklaim Fajar Set Boy. Nanti sudah viral begini, dibilangin orang yang pertama sama Fajar apa semua di situ. Oh, yang dia bilang kayaknya nggak perlu ya? Nggak perlu. Iya. Nggak perlu bagaimana? Buktinya juga pas mereka ke Gorontalo cari gue. Wah, nggak cari lu. Gimana ya Mas ya? Nggak tahu, makanya itu jangan. Iya, sampai gue diundang lo di podcast sama Bang Den Cakur. Ini HP gue babunyi ya. Diundang podcast, tapi nggak tahu tayangnya kapan sama Bang Den Cakur. Di upload. Iya. Terus. Saya situ tersinggung. Karena dibilang mengklaim Fajar. Ngaku-ngaku yang orang pertama Fajar, apa yang dapat Fajar. Katanya semua jalan sudah diatur. Iya, memang jalan sudah diatur, Bro. Bapak? Iya. Sudah diatur. Kita ini cuma persinggahan. Iya, persinggahan. Ada rumahnya itu. Ada rumahnya lagunya. Lagunya. Tempat ini cuma persinggahan. Bukan kayak gitu. Rumah singgah Sendiri. ada di sini. Rumah singgah sendiri. Lebih baik disinggah. Singgah sendiri. Rumah kita sudah. Lanjut.
Lu banyak pancing-pancing gua. Enggak, sebenarnya ini klarifikasinya harus serius ya. Oh iya, serius. Harus serius. Ya, nggak serius. usah, Ya. Jangan ngemancing gue ya, karena sebenarnya ini tidak usah lagi diperdebatkan, tidak usah lagi. Ya, Cuma gini ya Ciri Pak. Aku itu sudah banyak yang jadi haters gua gara-gara video itu. Padahal teman-teman yang tidak tahu cerita asli itu dibohongi sama seorang ini. Oh iya, gue lihat di podcastnya. Gua tahu kenapa lu kan. Iya, memang gue udah nggak mau lagi bahas tentang Fajar karena dia sekarang udah senang di sana di Jakarta. Gitu. Ya, alhamdulillah dia udah di sana. Iya, maksudnya gini kan, kita bersyukur saja si Fajar sudah diam-diam di sana dan lain sebagainya. Cuma gara-gara orang itu, gua udah terlanjur banyak yang nggak suka. Gitu. Kalau presentasinya itu dulu orang yang suka itu 100%. Sekarang udah 50-50, 90-80. Iya sih. 90-80. Itu bukan kayak gitu 50-40. Iya, boleh lah. 60-40. Iya, masih bisa itu ya. Iya. Jadi begini aja lah. Kita tidak usah bahas Fajarnya ya. Kita bahas video itu aja. Video itu. Kita bahas video itu tentang dia mengklarifikasi siapa yang seharusnya berangkat ke Jakarta, gitu. Dan akhirnya teman kita, saudara kita itu termakan omongan dia. Dan beberapa orang yang tidak minta klarifikasi langsung ke gua. Kok ini orang yang ini kan teman-teman kita kan, teman-teman seperjuangan itu kok tidak minta klarifikasi sama gua? Cuma termakan omongannya dia ini. Oh, dia jadi udah termakan ya. Iya, teman-teman ini sudah termakan omongan dia yang hanya meminta klarifikasi dari satu pihak doang, nggak minta klarifikasi dari orang sebagai orang yang disebutkan di dalam video itu. Jadi gitu. Jadi ini susahnya dengan teman-teman yang hanya mendengarkan satu belah pihak. Iya. Jadi saya ceritakan semuanya. Jadi di awal itu kan kalau kita bedah satu-satu videonya itu, kalau kita lihat di highlight ya, kita lihat di highlight itu kan kalau highlight random. Jadi kita bahas dari sebelum dia viral ya. Sebelum Fajar viral. Iya, sebelum Fajar viral itu ini cerita dari awal. Nanti terserah netizen mau pilah-pilah baru diperbandingkan saya dengan video itu ya. Dan ini no skip. Kalau di video lain di skip, kemudian tidak ada gambar. Ya kalau misalnya tidak ada gambar ya charge dulu baterai kan. Skip dulu. Kalau kan videonya sudah dari awal sudah skip. Sudah potong-potong. Walaupun ada timer. Pakai timer ya. Pakai timer tapi potong-potong. Kenapa? Susah ya cari yang asli. Kan gitu kan? Oke. Ya, jadi ini tak usah potong-potong ya. Lanjut. Jadi saat itu maksudnya itu gambar tadi itu kan tidak ada gambar itu. Iya. Kan tidak ada gambar tapi ada suara. Iya, makanya charge dulu kan, baru kan lanjut, tidak apa-apa. Kan dari awal kan sudah potong-potong. Saya lanjut ya. Pokoknya dari awal itu kan terakhir dengan saya itu dia live TikTok. Seperti yang saya sudah jelaskan dari jauh-jauh sebelumnya. Terakhir Fajar dengan saya itu dia live TikTok dengan saya. Setelah live TikTok itu kan kurang lebih 1 mingguan ya. Setelah itu dia viral. Dia setelah viral itu teman-teman yang di live TikTok gue itu langsung bilang, Bapu itu Fajar so viral, itu Fajar so ini dan sebagainya. Bapu Pecucu so viral, Bapu Pecucu so viral. Teman-teman TikTok gue itu yang tahu cerita itu. Terakhir Fajar dengan gue gitu sebelum dia viral. Terus saya bilang di teman-teman yang di TikTok, di live TikTok kan setelah viral itu saya bilang ya udah itu rezekinya Fajar. Kalau misalnya Fajar diundang di televisi itu lebih baik. Alhamdulillah supaya dia tidak kesana kemari. Kalau di Gorontalo kan dia kadang di Gorontalo, kadang tiba-tiba di Palu, tiba-tiba di Makassar, bukan di Makassar, di Manado, Petambagu, Bolsel. Saya sudah berpikir sampai di situ. Alhamdulillah kalau dia sudah sampai di Jakarta, karena cita-cita terakhirnya Fajar itu dia bisa ke Jakarta. Itu pernah dibilang sama Om Gondrong. Fajar pernah bilang sama Om Gondrong, cita-cita terakhir dia itu mau ke Jakarta. Dia mau jadi anak stand up komedi, gitu. Oke. Setelah itu dia viral, saya cuek. Saya cuma bisa berdoa bahwa nanti Fajar bisa jadi orang yang sukses di Jakarta nanti, karena itu cita-cita terakhirnya dia. Saya cuek itu karena saya tidak mau nanti orang bilang setelah Fajar viral baru saya lagi dia bilang, oh pansos ya. Jadi
bukan saya tidak mau ambil, cuma jangan sampai netizen bilang, teman-teman di luar itu nanti bilang, nanti sudah viral baru Bapu mau ambil. Karena di live TikTok itu saya bilang sama Fajar, gua nggak mau ketemuan sama lu ya, soalnya kita cuma bisa ketemu itu di live TikTok. Gua punya jamaah. Bukan punya jamaah, belum. Iya, sudah ada jamaah itu. Cuma saya bilang gua punya keluarga, buat punya anak istri yang harus gua tinggalin. Iya, gua tidak bisa tinggalin gitu. Terus yang kedua, gua punya job banyak kan yang itu kan. Jadi saya tidak bisa dampingi Fajar ke sana. Tapi belum cerita dampingan itu, belum ke situ. Cuma saya tidak mau sama-sama itu karena memang saya bilang kita cuma bisa di live TikTok aja, jangan tidak usah kemana-mana gitu. Di TikTok aja. Ya di TikTok aja, nggak usah ketemu, nggak usah kemana. Terakhir ketemu itu kan makan di KFC. Oh iya. Iya, makan di KFC itu sama Bang Hafo. Bang Hafo. Itu terakhir ketemu tatap muka. Nah setelah itu lanjut ya. Ini sudah lompat dari sana ke sini nih. Ya, nggak apa-apa. Belum masuk di yang aslinya kan. Yang penting jelas aja. Iya, jelas aja. Jadi itu terakhir ketemu di makan di KFC. Ada di video gue tuh. Terus habis itu kan sudah viral. Saya bilang saya tidak mau sama-sama, soalnya nanti kan itu saya bilang tadi jangan sampai pansus dan lain sebagainya. Saya tidak mau, biarkan teman-teman itu suka sama saya. Orang-orang suka sama saya itu karena saya, bukan karena hasil pansus dari Fajar. Begitu, biarkan dia viral dengan viralnya dia. Itu dia punya rezeki kayak gitu. Itu di dalam pikiran saya tidak mau. Setelah itu saya cuek terlama. Habis itu muncullah muncul WA dari Fajar. Dari Fajar Set Boy. Iya, Fajar Set Boy. Saat itu saya di newbie di Kopi Limantan. Di Kopi Limantan mau siap-siap live TikTok. Nah setelah itu dapat WA dari Fajar, Bapu. Saya dapat WA dapat DM pertama, dapat DM dari Brownies. Minta nomor WA kan. Baru sudah dapat nomor WA-nya Fajar, sudah WA sama Fajar. Itu dari Brownies bilang, Fajar kalau ada waktu tanggal 6, kalau free tanggal 6 datang ke Jakarta ya, nanti Brownies undang begitu. Ke Jakarta. Iya, ke Jakarta tanggal 6 Desember. Brownies mengundang Fajar. Oke. Terus dari Brownies itu bilang harus ada sertifikat vaksin. Gitu. Nah, Fajar bilang saya belum vaksin. Diteruskanlah ini hasil chatting ini ke Bapu, ke saya, diteruskan ke saya, di screenshot diteruskan. Saya baca dulu, Bapu, saya dapat undangan dari Brownies, cuma saya bilang tidak ada vaksin. Nah, saya baca dulu ini kalimat-kalimat ini. Ternyata sebenarnya Fajar ini sudah vaksin pertama waktu di sekolah itu. Oh iya. Sudah vaksin pertama, cuma tidak keluar di Peduli Lindungi. Tidak keluar di Peduli Lindungi. Itu tanggal 2 malam. Tanggal 3 malam. Tanggal 3 malam ya. Tanggal 3 malam. 2 atau 3 ya? 2 malam. Di newbie itu. Setelah itu saya balas sama Fajar, saya bilang, "Jar, kok gitu cara SMS-nya, cara WA-nya sama Brownies?" Saya bilang, "Begini ya, saya kasih tahu, saya kasih tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan Brownies." Nah, saya bilang, "Begini Fajar, saya tulis kalimatnya, nanti kamu copy, paste kirim ke Brownies." Begitu. Saya bikinkan itu kalimatnya saya bikin. "Mohon maaf Mbak, sebenarnya saya sudah vaksin pertama, cuma di Peduli Lindungi tidak keluar sertifikat vaksinnya. Nanti besok saya akan urus di puskesmas. Nanti kalau sudah keluar sertifikat vaksinnya, nanti saya mau vaksin kedua di situ." Nah, saya kirim, saya bilang copy paste, baru kirim. Nah, bodohnya si Fajar, dia balas saya itu dia balas, dia balas ke saya, copy paste kirim. Bagus. Itu saya mantap. Bilang, Fajar, bukan begitu. Maksudnya ini kalimat ini kamu copy, kirim paste,
pasti kirim ke Brownies. Brownies. Jangan kamu share. Iya. Itu begitu saya bilang, baru Fajar bilang, "Oh iya Bapu, saya tidak tahu." Sudah, kan Fajar kan orangnya suka gitu kan? Iya. Dari dulu. Terus dia sudah copy paste kirim ke Brownies. Brownies bilang, "Oh iya Fajar, diurus dulu itu di puskesmas, nanti kami tunggu kabar selanjutnya." Oke. Fajar bilang, "Oh iya ya Mbak, nanti saya kasih info kalau sudah selesai pengurusan itu." Nah, setelah WA itu saya mau siap-siap live TikTok kan. Baru bicara dengan ada ownernya Kopi Limantan, itu Kak Uki ya? Iya, Kak Uki. Iya, Kak Uki. Uki. Kak Uki. Saya mau bicara, dapat telepon Dari Fajar. Oh, Fajar. Belum mulai ini live TikTok ya. Oke. Dapat telepon dari Fajar. Di dalam telepon itu ada salah satu orang itu. Oh, yang si ini. Yang si itu. Salah satu orang itu dia ada di sebelah kiri, saya itu di sebelah kanan, Fajar di atas. Itu kan WA call tambahkan panggilan. Oh iya. Jadi ada 3 orang di dalam telepon WA. Yang satu ini nyimak. Saya ditelepon, saya ditelepon kan sama Fajar. "Bapu, bagaimana itu mau urus itu bagaimana ya? Jangan sampai nanti di puskes apa begitu kan, nanti mau lama apa begitu kan. Kan bagusnya kalau ada yang kita kenal kan bisa cepat-cepat begitu kan." Nah, saya bilang sama si Fajar, "Jar, jadi gini aja, nanti gue yang urus, untuk masalah bagaimana cara mau kasih muncul sertifikat vaksin di Peduli Lindungi, sama nanti kita vaksin kedua, nanti Bapu Petaman yang akan mau vaksin begitu. Sekalian dia mau urus bagaimana itu supaya keluar itu sertifikat vaksin di Peduli Lindungi." Terus abis itu saya bilang sama itu di telepon itu kan, dia bilang, "Ya udah Fajar, orang ini, ya udah Fajar, kalau Bapu yang urus, sudah biar Bapu yang urus aja begitu." Kalau di videonya kan itu kan, dia bilang kan saya cuma mengurusnya setengah-setengah. Oh iya. Kan gitu. Iya, dia mau urus saya setengah-setengah. Nah, habis itu kan dia bilang, besok paginya, karena dia ini orangnya setengah-setengah, dia yang bilang ini. Saya langsung inisiatif minta berkas-berkas apa semua bla 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 itu. Tapi dia tidak tahu. Setelah telepon, saya WA si Fajar. Saya bilang begini, "Jar, nanti kan saya bilang mau telepon teman toh." Setelah telepon itu saya WA teman itu. Sebelum saya telepon si Fajar, saya WA teman, "Bro, nanti mau urus vaksin." Oh, di puskes ini. Di puskes. Tapi itu kan jam 8 malam. Oh iya. Jam 8 malam pokoknya jam 8 lewat malam itu. Pokoknya malam-malam. Kan tidak mungkin ada orang di puskes. Iya. Jadi saya WA itu orang teman yang di puskes, saya bilang, "Bro, mau urus vaksin." "Bapak mau urus vaksin?" "Tidak. Saya sudah. Ini Fajar. Fajar mau urus vaksin." "Oh iya Bapu. Iya Bapu, iya saya mau urus Fajar punya vaksin begitu." Okay. Baru abis itu kan ini ada WA dengan dia ini. Ini ada ada bukti WA dengan teman yang ada di mengurus di puskes itu. Jadi saat itu saya bilang itu, ini tanggal 2 Desember 2022 jam 9 malam, bukan jam 8 ya. Jam 9 malam. Saya bilang, "Mana yang dari awal?" Saya bilang, "Bro, mau bikin Fajar punya vaksin dan sebagainya. Mau minta juga kasih muncul DP sertifikat vaksin yang kedua. Ke-1, yang pertama begitu." Baru dia bilang, "Mana ini kan saya minta." Dia bilang kirim DP dia punya kartu keluarga. Kirim dia punya kartu keluarga. Cuma itu, ada tanya kartu pelajar, dia punya yang lain-lain, tidak, cuma kartu keluarga saja. Ya sudah. Setelah WA dengan dia, saya telepon Fajar. "Fajar, foto kartu keluarga, terus kirim sama Bapu." Dia foto dari jauh. Nomor kartu keluarga tidak ada. Saya bilang, "Fajar, jangan foto dari jauh. Nomor kartu keluarga tidak ada." Saya bilang, "Foto kamar dekat." Begitu, foto kamar dekat. Tunggu saya lihat dulu. Mana foto itu yang saya,
Saya sudah bilang, oke, tunggu. Ada panjang ini, soalnya ada minta screenshot dari teman yang ada Mbak urus ini kan. Mana dia ya, mana ya. Sabar ya pemirsa ya, saya cari dulu ini nih. Ada bilang tunggu, dia bilang tunggu masih ada minta. Ana bilang tunggu masih ada minta. Baru ada bilang, ada tanya kan, ada kan sementara dia ada foto kamari. Baru saya ada bilang tunggu masih ada minta, ada minta. Baru dia ada tanya, ada tanya. Memang dari di case itu 15 tahun belum bisa booster ya. Nah bilang bagi nanti umur berapa booster. Baru dia bilang nanti 17 tahun baru bisa booster. Jadi dia ini cuma 2 kali vaksin begitu. Iya, baru abis itu dia sudah kirim kamar. Fajar kirim kan, WA Japri. Ini itu foto apa namanya itu? Kartu keluarga. Foto kartu keluarga. Baru dia bilang, bapak bilang itu DPKK, itu kakak kartu keluarganya, begitu. Baru dia jawab, bapak ketik akan nicknya Fajar. Bapak ketik akan nicknya Fajar. Saya masih di jalan. Saya masih di jalan. Baru ada bilang tunggu. Ini, hey. Kalau dia kan tidak ada bukti, tidak ada cerita bukti. Baru dia bilang dia yang urus. Astagfirullah. Dari sini saja hoax ya, dari sini saja hoax. Jadi ini ya, saya bilang tunggu. Oke, jadi ada klik mana itu yang ada mana ini? Tunggu ini. 7503133 dan sekian. Oke. Itu atas nama di bawahnya itu kan ada di kartu keluarga itu kan ada Fajar Labatjo. Itu tulis itu. Pokoknya nomor nicknya sama namanya Muhammad Fajar Labatjo. Baru dia tanya mana nomor yang ada pakai di Peduli Lindungi. Itu baru 08 sekian aktif itu. Ya aktif lah. Dia bilang aktif lah. Atau cuma nomor biasa. Sekalian WA, ada bilang begitu sekalian WA. Sekalian WA terus ini screenshotnya ini tidak berurutan ya. Mana saya lihat dulu lain. Sabar ya guys. Ini karena ini terkait dengan bukti. Jangan sampai ini apa namanya. Jangan sampai orang bilang hoax dan lain sebagainya. Ini dikirim screenshotnya ini tanggal-tanggalnya itu ini tumpang tindih. Tumpang tandis ya. Tumpang tindih, tumpang tindih. Ya. Oke. Mana lagi? Wait. Sabar dulu ya. Ini terkait ini bukti. Ini dolom ya, pembahasan ini dolom. Jadi kita gitu ya. Kita juga meluruskan cerita yang aslinya. Mana setelah itu? Setelah itu ketik akan nicknya. Terus tunggu. Masih ada minta 15 tahun. Oh iya. Kartu pelajar bukan sudah itu. Mana? Panjang ini chat. Panjang. Karena ini orang ini apa namanya ini saksi bisu. Saksi bisu. Iya, saksi bisu. Mana ya? Sabar guys, kita tidak skip ini. Kita tidak skip. Setelah itu kan apa nama tadi? Sudah dikirim dia minta suruh kan? Lanjut saja. Sudah tidak tahu yang sebelah mana daripada mau lama kan ini tidak skip. Pokoknya ada di sini, ada buktinya di sini. Nanti baca sendirilah kalau ada orang suka baca di sini sama saya. Pokoknya habis itu singkat cerita saya bilang minta nanti tolong diurus deh. Baru dia bilang iya mau urus tapi besok. Ini sudah jam 9 malam. Nanti buka besok pagi. Nanti besok pagi mau diurus. Baru habis itu dia bilang nanti download lagi Peduli Lindungi. Oke. Baru setelah itu kalau memang dia tahu, kalau memang dia yang urus, dia di video itu kan dia itu setengah-setengah apa semua. Bukan setengah-setengah karena zaman sekarang itu sudah via telepon, via WA, telekomunikasi, tidak usah lagi minta surat, bikin apa namanya berkas-berkas diurus dan lain sebagainya kan. Kalau ada orang teman di dalam situ kan maksudnya yang bisa membantu kan lebih enak kan begitu, tidak mesti antri dan sebagainya, apalagi ini kepepet tanggal 6 harus berangkat. Jadi gitu. Jadi kan saya inisiatif itu, bukannya saya tidak mau bantu secara visual. Ini biar diam-diam tapi bantunya lewat telepon. Jadi gitu. Jadi singkat ceritanya pagi-pagi itu udah besoknya nih. Iya, udah besoknya itu di newbie.
Saya bilang sama Fajar, nanti kita ketemu besok saja di Newbie untuk melihat apakah sudah masuk sertifikat pertama. Seperti itu. Kalau sudah masuk sertifikat pertama, nanti kita ke teman itu untuk suntik vaksin kedua. Oke. Jadi ketika Fajar sudah sampai di Newbie, tapi sebelum sampai ke Newbie itu kan dia bilang begini, saya sempat kepikiran, ini kata dia, saya sempat kepikiran harusnya Om Amit yang bawa. Oh iya, dibilang di situ kontennya. Nah ini yang beda. Iya. Waktu sebelum Fajar ke Newbie, itu kan saya WA, kan saya bilang ketemu di Newbie jam 9-an, begitu jam 9 lah. 9 pagi. 9:10 lah, pokoknya dekat-dekat sholat Jumat. Terus saya bilang, Fajar sudah di mana? Saya sudah di Newbie ini. Baru Fajar bilang, oh ini sudah OTW, OTW ke Newbie. Baru kan lama, saya WA lagi, Fajar di mana? Sudah di mana? Oh ini lagi ke kantornya. Dia bilang begitu, ke kantornya dia. Sudah bongkar aja lah daripada anu lah. Di kantornya dia kan sudah gitu kan. Di kantornya itu. Setelah itu saya tanya lagi, Fajar, nanti yang dampingin kamu ke Brownies siapa? Kan saya tanya gitu kan. Baru Fajar WA. Kan Fajar itu kan orangnya polos, apa yang ada di dalam otaknya dia, apa yang pernah di brief ke dia, pasti dibilang ke orang yang bertanya. Dia jawab dengan spontan, dia bilang nanti yang akan antar saya ke Jakarta itu ini orang ini, orang ini. Karena dia sudah di brief, katanya seperti ini. Nanti gua yang antar lu ke Jakarta ya. Di dalam mobil. Udah di briefing bahwa dia yang akan bawa Fajar ke Jakarta. Oke. Itu udah di briefing. Terus sampailah di Newbie. Setelah di Newbie dia bilang, kan saya sudah tahu kan dari awal. Fajar udah bilang kalau dia ini yang mau bawa. Saya bilang begini, kan saya cuma mau bantu kan, mau bantu untuk urus vaksin. Di situ dia bilang saya setengah-setengah. Akhirnya gue yang bikin. Vaksin pertama saat itu sambil menunggu Fajar itu kan sudah masuk WA. Katanya si teman gua itu, dia bilang, Bapu sudah masuk di Peduli Lindungi, silakan suruh suruh install ulang Peduli Lindungi, baru bikin pokoknya masuklah login. Sudah saya cek ada. Fajar sudah sampai kan, saya cek sudah ada, tapi saya sudah tahu yang sudah di brief ini, dia bilang dia yang mau bawa Fajar ke Jakarta. Dia abis itu setelah sudah ada ini, saya sudah download dan sebagainya, sudah ada kan, bilang sudah ada, kalau begitu kita ke vaksin dulu gitu. Nah sudah vaksin kedua itu kan tidak berselang lama, pokoknya tidak berselang lama sudah ada sertifikat vaksinnya. Kalau memang dia yang urus, apa vaksinnya Fajar? Oh iya, apa jenis vaksinnya Fajar? Kan dia tidak tahu itu, kan bukan dia yang urus. Buktinya ada di sini. Ini ada kartu vaksin pertama, ini kartu vaksin kedua. Ini dikirim ke gua nih. Kartu vaksin pertama, kartu vaksin kedua. Kartu vaksin pertama, kartu vaksin kedua. Ini dikirim ke gua, dia kan nggak punya bukti. Maksudnya begini cerita. Iya. Kalau mau klarifikasi, mau mau menjatuhkan saya, ya minimal ada bukti lah. Iya. Macam ini ada bukti. Iya, bukti. Ini bukan siapa yang benar siapa yang salah. Ini siapa yang hoax dan siapa yang punya bukti. Ini kalau ada orang mau tanya sama saya buktinya mana, ini ada ya. Ada sama saya semua. Untuk masalah terkait vaksinnya si Fajar. Jadi saya klarifikasi dulu itu. Yang buat vaksin itu saya. Yang dia bilang saya setengah-setengah, bukan setengah-setengah. Saya telepon yang teman yang bisa bantu biar keluar cepat, begitu. Terus dia urus dia urus berkas-berkas ini nggak dipakai karena saya sudah via foto kirim ini nomor Fajar Dabaco, nama sudah selesai, sudah dibikin, vaksin 1-2 sudah ada. Nah sekarang tinggal perdebatan siapa yang mau bawa Fajar. Ya. Terus terang saat itu saya bilang saya tidak boleh bawa Fajar. Job saya di bulan Desember itu padat. Dari itu kan awal Desember. Dari sebelum pertengahan
pertengahan sampai akhir Desember ada jobnya juga di luar daerah. Terus saya tidak mungkin bawa kan. Di situ dia bilang tunjuk-tunjuk apa semua kan tunjuk-tunjuk. Iya, dia tunjuk-tunjuk. Saya sudah jelaskan di beberapa kali itu kalau orang teman-teman yang bisa kenal saya, yang kalau saya cara bicaranya bagaimana itu, saya itu tidak pernah bicara begini. Tidak pernah bicara begini. Begini, bukan. Iya betul sekali. Cuma mungkin dia tersinggung karena waktu itu ceritanya yang asli itu gini. Gimana ini? Di dalam ini. Dalam ini. Pada saat sudah duduk, vaksinnya sudah ada, saya bilang begini, vaksinnya sudah bisa Fajar bla 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 kan, sudah bisa dan lain sebagainya. Dia ke masjid sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Dia bilang saya tidak sholat Jumat. Padahal Fajar juga tidak sholat Jumat. Kalau cuma mau menjatuhkan saya, jatuhkan sekalian dong si Fajar, nggak sholat Jumat juga kan? Iya. Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan terbesar saya ketika saya dihujat bahwa dia kan nggak sholat Jumat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika dia sholat Jumat itu dia was-was. Dia tidak khusyuk. Kenapa dia tidak khusyuk? Karena pasti dia berpikir jangan sampai gua yang bawa. Kan dia udah di brief dari mobil si Fajar bahwa yang mau bawa dia itu dia ini. Iya. Dan kenapa saya bisa berpikiran begitu? Saya bisa berspekulasi bahwa jangan sampai dia tidak khusyuk. Karena saat pulang dari masjid, dia langsung tanya tanpa salaman. Dia langsung tanya, bagaimana Fajar? Lu ikut gua kan ke Jakarta kan? Anjay, selebeo. Maksudnya gini kan, assalamualaikum, salaman apa. Jadi gini ya, jadi yang Fajar ini nanti ikut gua, seharusnya gitu, nggak jadi masalah. Tapi ini langsung belum sampai di tempat duduk. Bagaimana Fajar? Nanti lu ikut gua kan ke Jakarta? Asik. Oke, lanjut Bapu. Lanjut. Makin panas ya. Iya, makin panas karena setelah dia bilang begitu kan saya begini. Salam dulu. Salam dulu lah, salaman kayak apa begitu. Tiba-tiba langsung, bagaimana Fajar? Lu ikut gue kan ke Jakarta? Asik. Oke, saya ulang 3 kali itu ya. Supaya teman-teman tahu bahwa sebenarnya yang mau bawa ini dia. Karena dia itu kayaknya tidak khusyuk setelah Jumat ya. Oke, habis itu saya kan kaget. Saya bilang, kok tiba-tiba langsung mau dia yang bawa kan gitu. Saya bilang begini kan, waktu dia sholat Jumat itu kan saya bilang sama Fajar terus terang saya tidak bisa bawa sama Fajar, cuma jangan orang ini karena dia ini baru, jangan sampai nanti ada sesuatu yang di luar dari kita yang pernah bawa kan. Kita belum tahu dia ini orangnya bagaimana. Ya walaupun saya sudah tahu apa? Iya, karena waktu itu kan saya punya pengalaman dari newbie. Dia seharusnya manggung di newbie. Tapi dia tiba-tiba ambil job. Ambil job. Dia kan rutin di newbie. Iya. Pas hari rutinnya di newbie, dia ambil job di tempat lain. Dia tinggalkan newbie. Itu adalah rekam jejak yang tidak bisa dilupakan. Saya di newbie, katanya itu orang baru kan. Saya di newbie, mau MC, mau bikin acara, mau live TikTok di situ, tidak pernah minta bayar. Dia minta bayar. Justru katanya kurang. Jadi bisa dilihat di sini mana yang mata duitan, mana yang tidak pernah minta uang. Saya di situ karena memang dari awal dengan newbie sudah komitmen bahwa saya akan bantu newbie lewat live TikTok. Sama kalau ada event kecil-kecilan saya bisa jadi MC gratis, saya tidak minta apa-apa. Pada saat saya MC dia kan yang main, dia minta bayar. Aduh, itu bedanya antara seniman sama artis lah. Dia kan artis dari grup band. Oke, lanjut ya. Setelah itu kan itu saya lihat rekam jejaknya seperti itu. Jadi saya orangnya bagaimana ya? Janganlah. Ini orang yang tidak pernah terlihat sama sekali membantu newbie, justru minta uang di newbie dengan manggung-manggungnya. Kalau memang maulah manggung di newbie, tidak usah minta bayar, begitu kan. Saya tidak pernah minta bayar di newbie. Iya, saya juga kan. Iya, kalau bantu newbie, saya tidak pernah minta bayar. Kayak Mountain War juga saya tuh nggak minta bayar. Iya, nggak minta bayar.
opening newbie saya tidak pernah minta bayar. Iya. Saya tidak apa begitu. Kan dia minta bayar. Oh iya, Lanjut. iya, opening juga Bapu di situ. Iya, Ya? kan saya MC-nya sama Saya Om- di Bitung. Ya, saya sama Om Gondrong. Nah, Oke, skip lanjut. ya, lanjut. Jadi saya berpikir saya tidak mau orang ini yang bawa Fajar. Bawa Fajar. Iya, bawa Fajar. Saya sudah bilang sama Fajar saya tidak bisa bawa Fajar. Dan saat itu dia bilang, ketika saya ngomong Om Amet yang bawa, demi Allah, demi Rasul, dia tidak pernah ngomong harus Om Amet yang bawa. Dan saat itu dia bilang saya itu terlihat tidak setuju. Demi Allah dia tidak pernah bilang kata Om Amet yang bawa, tidak pernah. Demi Allah tidak pernah. Tidak pernah dia bilang begitu. Jadi ceritanya pada saat itu saya bilang, dia bilang itu. Jadi lu sama gua kan, dia bilang, tunggu dulu bos. Lanjut yang tadi ini. Tunggu dulu bos, dulu. Kenapa ente tiba-tiba datang langsung mau ente yang bawa? Tunggu dulu bos. Bukan tunggu dulu bos. Tunggu dulu bos. Masa ente yang tiba-tiba datang langsung mau bawa si Fajar? Tidak, soalnya begini. Ini alasannya dia. Tidak, soalnya begini. Soalnya ada sampai teman di Jakarta. Dia ini fans Pati Fajar. Fans sama Fajar. Dia mau bikin Fajar ini lagu. Dia mau bikin lagu. Jadi nanti kan saya juga tahu kalau di Brownies itu paling cuma 2 hari tinggal di hotel. Tinggal cuma 2 hari di hotel. Jadi kalau setelah 2 hari itu kan bisa tinggal dengan saya di Jakarta, karena saya lama di Jakarta. 4 tahun saya di Jakarta, bla bla bla. Saya bilang ke sana, ini bukan masalah ente di Jakarta bos. Kalau memang ente Petaman mau bikin DP lagu, bikin saja. Kalau memang harus pakai Fajar, ya minimal ada royalti buat Fajar. Iya, betul itu. Disclaimer dulu di awal ya, saya bilang kenapa saya tidak mau dia yang bawa. Saya ingin bukan dia yang bawa. Saya ingin bukan dia yang bawa, itu disclaimer di awal ya. Terus habis itu saya bilang minimal ada royalti buat Fajar lah, karena Fajar ini orangnya kurang mampu. Iya. Betul sekali. Kurang mampu, tidak mampu secara finansial dan tidak mampu diurus. Karena dia kalau ada di Newbie dia ke Palu, dia ke Manado. Kota Tembagu dan di Bolsel. Orangnya ini keluar daerah. Jadi saya bilang itu dia tidak mampu secara finansial dan tidak mampu secara DP orang ini. Baru abis itu saya bilang, tidak, bukan begitu Bapu. Saya ini kalau bukan karena Ti Intan ada WA. Ti Intan. Iya, dia bilang Ti Intan tidak ada yang bawa dia ke Jakarta. Tidak ada yang mau bawa dia ke Jakarta, tidak ada yang mau mendampingi dia ke Jakarta. Om Gondrong tidak mau melepas diri. Tidak, bukan begitu bos. Bukan begitu bos. Ti Intan itu siapa? Iya. Saya bilang, Intan ini siapa? Siapanya Fajar Intan. Intan ini saya ketemu dengan Fajar ini kan nanti di KKN di Sepulahi. Walaupun dia pernah ketemu dia dengan Om Gondrong dan lain sebagainya itu, tapi Intan tidak pernah bawa Fajar, kan begitu. Nah, habis itu dia tetap ngotot, dia bilang, bukan begitu Bapu. Masalahnya ini kan Fajar ini kan kalau menurut Intan kan tidak ada yang bawa begini. Saya bilang, tidak, bukan begitu. Ente ini siapa? Sampai itu muncul, ente ini siapa? Kamu ini siapa? Ente ini siapa? Ti Intan ini siapa? Ente ini siapa? Nanti di Fajar so viral, baru tiba-tiba datang mau ambil dia, mau bawa dia di Brownies. Dia bilang begitu. Tidak, masalahnya begini, saya ini Bapu cuma membantu Pak dia. Ini dia bilang, saya ini cuma membantu Pak dia. Kalau bukan Ti Intan telepon tidak ada yang bawa Pak dia, saya ini cuma membantu Pak dia. Saya ini cuma membantu Pak dia bawa ke Brownies. Habis bawa ke Brownies, nanti saya kasih ketemu dengan teman saya itu yang bikin apa namanya bikin lagu. Setelah itu kalau pulang ke Gorontalo, setelah itu bebas. Setelah itu bebas. Nanti kalau apa namanya sudah tidak di Brownies, baru setelah itu bebas. Siapa saja yang bawa boleh. Saya bilang, bos, berarti ente cuma mau ambil manisnya di sana. Ente bawa dia di Brownies, setelah pulang ke Gorontalo, baru ente mau kasih lepas dia. Tidak boleh begitu bos. Berarti ente cuma mau ambil manisnya di sana. Tidak juga Bapu, kan saya ada kerja di sini. Tunggu dulu. Ente ada ke Jakarta itu, ente tidak sadar ada bekas tinggal ente pekerja juga. Iya, betul juga ya. Jadi begini. Kan saat itu saya cari cara bagaimana supaya bukan dia yang bawa ini kan. Bagaimana caranya sepersekian detik Pak pikir. Jadi begini bos. Kalau ente memang mau bawa dia ke Jakarta,
Boleh. Asal pulang kamari, pulang ke Gorontalo, tidak boleh ente lepas dia. Tidak boleh ente lepas. Ana bilang begitu. Ana bilang jangan ente lepas dia. Setelah itu dia bilang, tidak bisa. Saya di sini ada kerja. Saya ini ada kerja di penyiaran. Tidak mungkin saya dengan Fajar begini terus. Iya, iya. Bagaimana dengan saya bekerja dengan penyiaran ini? Kan tidak mungkin. Berarti, bos, begini ya, berarti ente ini cuma ambil manisnya di sana, ketemu dengan ini, baru itu pulang, baru kasih biar sama kita. Kembalikan lagi kepada kami yang ada di Gorontalo. Saya bilang, tidak boleh begitu, bos. Antum harus dekat dia terus. Tidak boleh lepas karena orangnya ini jaga pindah-pindah daerah. Dia sering menghilang. Iya, sering menghilang. Saya bilang tidak boleh. Kalau begitu ente tidak boleh bawa dia. Saya langsung bilang begitu. Saat itu dia bilang, ya oke lah. Kalau begitu terserah Pati Bapu. Tapi keluarga so tahu saya yang bawa begitu. Tidak, bilang saja saya yang bawa. Saya ambil alih supaya saya yang bawa kan. Tapi saya sudah bilang sama Fajar. Fajar diam, saat itu Fajar diam. Saya bilang sama Fajar, saya yang bawa. Saya bilang sama Fajar saya tidak mau bawa dia. Cuma saat perdebatan itu saya bilang saya yang bawa Fajar. Nanti bilang sama keluarga saya yang bawa Fajar. Ya bagaimana ya? Baru Eki turun. Eki Suntun turun minta rokok. Oke. Nah, saya langsung pergi sama si orang ini. Saya ke sebelah, saya rangkul dia, bilang, bagaimana kalau kita kasih sama dia ini? Saya bilang, bagaimana kalau kita kasih sama dia ini? Baru saat itu saya berpikir lagi, saya bilang, tidak mungkin karena waktu di Jakarta lalu dia bikin kasus. Jadi saya langsung saran, saya punya saran, langsung saya cut sendiri. Tidak usah, tidak jadi. Saya aja yang bawa, Sudah saat itu sudah Eki minta rokok dan sebagainya. Eki saksi bisu ya. Saya bilang, kalau begitu kita ke rumahnya Fajar saja, antar saja Fajar. Sampai di rumah Fajar, sampai di rumah Fajar. Jadi Papa Fajar tanya, jadi kira-kira siapa yang bawa? Nah dia ini, orang ini langsung bilang, Bapu Coki yang membawa sama Ti Fajar. Begitu. Saya tidak tahu kan, ternyata dia ini tersinggung. Dia masih terngiang-ngiang. Saya bilang, ente ini siapa? Ente ini siapa? Dia masih tersinggung karena mungkin senioritas dan lain sebagainya. Sorry bos, di dunia entertain senioritas itu dipakai kalau ente satu grup dengan orang begitu. Atau maksudnya di dalam senioritas itu ente bisa lihat mana yang tua, mana yang muda, tapi yang tua yang bagaimana dulu. Begitu. Apakah orang tua ini bisa direspek atau orang tua ini ternyata terlihat kekanak-kanakan yang tidak harus terang respect. Jadi terang bisa pilih-pilih mana yang bisa kita respect. Orang tua yang berkarya ini bagaimana? Pokoknya di bidang seni lah, yang ada karya, bukan orang yang songong kayak gitu ya. Nah setelah itu kan dia sudah kasih tahu sama papanya Fajar bahwa saya yang bawa kan. Sudah kita pulang, saya ambil motor di Nyubi, pulang ke rumah mengajar, malam kembali ke Nyubi. Jam 10 malam, itu kan hari Sabtu kan. Hari Sabtu, jam 10 malam saya WA Fajar bagaimana? Sudah ada kabar. Itu jam 10 malam. Terus tidak ada jawaban kan? Tidak di-read. Jam 1 malam saya tanya, bagaimana Bronis sudah kasih kabar? Sudah ada balasan dari Bronis? Tidak dijawab juga sama si Fajar. Ternyata di video itu baru saya tahu, di video klarifikasinya dia, ternyata setelah antar saya dia telepon si Om Amit. Karena dia sudah tidak bisa bawa, dia cari orang yang bawa Fajar. Dia telepon Om Amit tapi tidak diangkat. Dia telepon Om Iwan. Kan itu belum siang, belum terlalu sore. Dia teleponnya Om Iwan, suruh ketemu sama Om Amit. Suruh jemput Mama Fajar dan lain sebagainya. Itu di video itulah. Itu kan dibilang begitu. Iya, ada itu. Tapi dia tidak tahu sebenarnya. Apa niat, maksud, tujuan supaya bukan dia yang bawa. Dia tidak tahu saya maksud. Saya maksud setelah Fajar dapat WA dari Fajar, dapat balasan dari Fajar itu yang jam 10 jam 1 malam, saya akan langsung ke rumahnya Kak Amit. Oh iya. Karena saat itu saya bilang waktu perdebatan itu kan, yang bisa bawa Fajar ini kalau bukan Om Gondrong, Om Amit, atau orang yang di dalam lingkungan Nyubi di saat perdebatan itu.
Dia tidak pernah bilang Om Ahmed. Justru gue yang bilang Om Ahmed, karena waktu perdebatan sebelum ke rumahnya Fajar, saya bilang yang bisa bawa Fajar ini kalau bukan Om Gondrong, Om Ahmed, atau orang yang di lingkungan newbie. Saya bilang begitu. Nah di situ kan dia pernah jawab di video itu kan. Nah orang ini nih yang bilang bahwa bahwa orang newbie sudah blacklist Fajar. Oke. Nah dia ini yang bilang, saya. Dia bilang begitu. Orang ini yang bilang bahwa Fajar ini sudah di blacklist di newbie. Dia potong kalimat. Saya bilang iya. Oke. Dia potong kalimat. Saya bilang itu saat itu begini waktu perdebatan sebelum ke rumahnya Fajar. Kalau bukan yang bisa bawa Fajar itu kalau bukan Om Gondrong, Om Ahmed, atau orang di lingkungan newbie yang di lingkungan newbie cuma sayangnya Fajar ini sudah di blacklist di newbie. Baru ada koma karena itu dia tidak sambung, cuma kata dia ini sudah di blacklist dari newbie. Itu yang diambil kata-katanya, tagline-nya itu. Padahal ada komanya. Karena si ulah Fajar sendiri kenapa dia tidak diterima di newbie. Dia sering hilang. Ketika orang-orang newbie pada sayang-sayangnya dia hilang. Dikasih makan, dikasih menumpang untuk pulang, dikasih uang dan lain sebagainya. Banyak yang sayang Fajar, cuma Fajar sendiri yang tidak sayang orang-orang yang di newbie. Itu saya bilang sama dia, tapi dia potong. Dia bilang dia yang bicara Om Ahmed yang harus ini, baru saya yang tidak setuju. Sorry bos, saya bilang, saya orang yang bilang kalau bukan Om Gondrong, Om Ahmed atau orang yang di lingkungan newbie, itu saya bilang. Itu pada saat perdebatan sebelum ke rumahnya Fajar, antar Fajar ke rumah. Nah, setelah jam 1 malam itu, jam 10 malam, dan di video itu dia bilang dia telepon Om Ahmed. Padahal tujuan saya itu setelah Fajar bilang sudah ada WA dari Brownies, saya langsung ke rumahnya Kak Ahmed. Karena Kak Ahmed ini tidak bisa ditelepon, tidak bisa di WA, tidak bisa di SMS, tidak bisa di DM, tidak bisa semua. Tidak bisa. Kita yang tahu Om Ahmed itu di Gorontalo saja, tidak bisa di WA, tidak bisa di telepon, tidak bisa di apapun. Dia di WA hari ini balas 1 minggu kemudian. Nah, makanya itu saya tidak WA dia di awal. Saya tidak telepon dia di awal. Nanti setelah dari Fajar bilang sudah ada, saya saat itu kan sudah bilang saya tidak akan dampingi kamu. Tapi di saat itu saya bilang dampingi karena mau singkirkan orang ini. Saya mau Om Ahmed yang bawa ketika sudah dapat WA dari Fajar. Bapak sudah, nanti tanggal 6 fix dan lain sebagainya. Ya sudah. Saat itu, malam-malam itu jam 10 itu saya langsung ke rumahnya Kak Ahmed. Karena Kak Ahmed kan ini nocturnal, orang malam. Iya. Bangunnya malam. Iya, main game. Main game dan lain sebagainya. Saat itu saya mau langsung ke rumahnya Kak Ahmed. Tidak mungkin mau WA, tidak mungkin mau telepon. Cuma karena saat itu ternyata di hari Sabtu malam itu dia manggung di Langge. Acara Langge. Oh iya, di Langge. Saya telepon si Uli yang kameramen ini ya. Ruli mau bonggi, saya telepon. Ruli di mana? Mau bawa podcast Uti. Ini ada di Langge, di acara di Langge, ada Teh Fajar di sini dan Teh Ahmed. Oh berarti Teh Fajar dengan Teh Ahmed, dengan Teh Om Ahmed. Iya, dengan Teh Om Ahmed. Berarti baru Teh Ruli bilang nanti Fajar semua pergi dengan Om Ahmed. Baru saya bilang, oh alhamdulillah kalau begitu so aman. Sudah selesai sampai di situ. Cuma sayangnya Om Ahmed tidak minta klarifikasi sama gua. Gitu. Cuma dengar salah satu pihak. Sepihak ya. Sepihak aja. Itu sayangnya teman-teman dekat gua itu seperti Om Martin cuma dengar satu pihak, Om Ahmed cuma dengar satu pihak. Dan newbie pun orang-orang di newbie cuma dengar satu pihak. Dan akhirnya gua tidak disukai, tapi setelah dengar cerita asli dan sinkron dengan cerita yang kemarin-kemarin bla 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 bla, dengan track recordnya si orang ini, dengan waktu acara di acara malam tahun baru di newbie, itu walaupun newbie punya punya pendapatan sedikit, dia tombo dari ini, dia kasih sama si orang ini karena dia bilang budgetnya terlalu di bawah. Berarti orang ini memang mata duitan. Itu aja. Beda orang kerja ikhlas karena membantu melihat situasi, karena ini UMKM. Iya, betul banget. Kalau saya video TikTok itu saya dedikasikan buat teman-teman UMKM yang berjuang untuk mencari nafkah. Saya gratiskan untuk semua UMKM untuk saya endorse. Dia mau tidak? Dan dia mampu tidak? Main di tempat UMKM,
tanpa dibayar. Saya hampir setiap hari endorse teman-teman UMKM tidak minta dibayar. Bukan saya tidak mau riah atau apa. Cuma maksudnya begini teman-teman, ayolah UMKM yang ada di Newbie juga itu perlu dibantu tanpa. Iya, betul. Karena uang yang setelah manggung itu dikumpulkan dari teman-teman UMKM yang ada di bawah itu. Siang ya. Iya juga, maksudnya begini ya, tanpa UMKM ini kan sekarang membantu pemerintah untuk menstabilkan ekonomi yang ada di negara ini kan. Jadi begitu ceritanya Ciripa. Jadi panjang sekali. Panjang. Yang sayangnya tidak ada yang nelpon saya. Karena saya kan yang pertama kali. Janganlah, jangan bilang kamu yang pertama, yang apa. Tapi betul. Iya, tapi kan itu tidak disukai sama orang itu. Karena si Fajar berapa kali dia dipegang orang, tapi dia gitu, dia lari, dia hilang. Tetap pulang ke gue. Pulang ke lo. Iya. Dibilang kayak gini. Ada ini saksinya. Ada saksinya. Saksi siapa? Saksinya Yuda, Depan, kakak gue, sama Eca, jamu saya. Dia bilang bagaimana? Dia menangis. Menangis dari pati Om Peris nama Art Gorontalo. Dia bilang, Kak Ciripa, saya suka mau balik ulang dengan Tika Ciripa. Saya langsung dengar. Gue bilang boleh mau balik ulang. Yang penting ada kata-kata baru. Jangan edit itu terus. Dia langsung ke rumah dan nonton depan satu kali. Ada PJ itu masih ada. Ulama ini. Tidak. So ini nih Debo Solama Sadikin. Jadi ada guys, supaya tidak ini ya, tidak hoax, masih ada itu video. Itu dia itu galau itu, menangis. Itu cewek kasih putus ini. Intinya kita galau lantaran yang kita punya cewek, kita punya perjuangan yang tidak hargai, daripada ngana memperjuangkan cewek cuman ngabedoin ngana jaga buang-buang pace baru ngana dia tidak hargai. Percuma bro, ngana punya perjuangan semua hasil doi yang ngajaga dapat dari suara lala cuma ngambuang pangapce baru ngana dia tidak hargai. Percuma le, kita punya perjuangan le, bukan doi. Karena dari sini di PK meja itu kan. Nah, ini dia podcast. Jadi podcast. Ini yang Vica. Sementara jaga bawa TP. Oh, masih pakai kemeja? Apa, Bang? Sementara bawa langsung TP. podcast. Apa itu OTP? Jadi langsung ya guys, langsung kita. Jadi begini, kita punya bukti. Perjalanan Fajar buat vaksin ada. Saya punya bukti. Dan orang pertama yang bawa Fajar, kamu punya bukti. Iya, bukti banyak. Iya. Jadi katanya itu, jangan merasa bahwa kamu yang orang yang punya dedikasi besar buat Fajar. Tidak, bukan, kami bukan punya dedikasi besar. Kami pernah memberikan sesuatu buat Fajar. Lu datang mau ngambil yang pernah kami kasih. Iya. Itu. Jadi makanya sudah pas kamu kasih, kamu sliding saya dikasih kepada orang yang mau saya kasihkan. Iya. Jadi saya tidak perlu lagi cari telepon. Jadi udah WA. pas. Udah pas. Saya tidak perlu telepon Om Amit, saya tidak perlu WA Om Amit, saya tidak perlu ke kiosnya Om Amit. Iya. Ente sudah kasih sliding kepada orang. Cuma sayangnya Om Amit tidak klarifikasi sama gua. Insya Allah Kak Ahmed bisa lihat ini podcast. Terus ada lagi satu terakhir. Apa? Ada telepon dari salah seorang yang dekat dengan Fajar. Dia telepon begini, Bapu, ada yang telepon sama Fajar. Ini hasil sliding ya, hasil sliding. Setelah itu hasil sliding. Oh iya. Fajar, kenapa kamu cuma mau pilih kenapa kamu pilih Bapu Coki yang jadi mendampingi sama Fajar? Kenapa bukan Om Ahmed? Kalau dia dengar ini pasti gagah. Baru dia pasti bagus. Soalnya ini cuma saya yang tahu. Karena ditelepon sama salah satu orang yang dekat. Maksudnya mau sliding sama gua. Kalau lu mau sliding gua di muka gua aja. Karena orang yang mau diselidingkan itu memang tujuan saya mau dikasih sama Om Ahmed. Jadi cuma yang tidak bagus itu dia sliding dari belakang tanpa sepengetahuan saya. Nanti saya tahu dari orang dekat. Dia bilang, "Fajar, kenapa cuma Bapu Coki yang mau jadi dampingan Le Fajar mau ke Jakarta? Kenapa bukan Om Ahmed?" Om Ahmed suka kasih terkenal kamari kamu ini. Baru dia bilang lagi bagian, Om Ahmed ada bikin film di KKN Desa Pulai.
kamu tidak mau dengar kamu tidak mau lihat Budi Lika Ahmed, kamu Fajar tidak mau balas Budi Patika Ahmed. Iyo, dia bilang begitu. Baru dia bilang, apa yang ti Bapu Coki suka se pate Fajar? Mesti mbak pilih pate Bapu Coki. Kenapa tidak mbak lihat kebaikan Lika Ahmed? Ya salah itu. Yang pertama kali bikin film sama Fajar gue yang pertama kali. Tapi tidak terkenal, biar saja. Ya, biar aja. Cuma yang pasti kalau mau seliding sama gua, baku muka lah. Karena gua itu orang bercerita itu di depan, bukan di belakang. Ini nggak cerita. Tapi kalau mau ngomong harus ada bukti lah. Ya, ada bukti. Lu ada bukti, gua ada bukti. Iya. Jadi teman-teman yang terlanjur membenci gua, buktinya ada sama gua ya. Gua yang ngurus vaksinnya. Ini bukan mengklaim siapa yang urus yang siapa yang tidak. Cuma yang pasti, alhamdulillah Fajar sudah bersama orang yang benar, dan itu tujuan saya, dan terima kasih atas selidingan Anda. Cuma ya sayangnya Om Amit tidak mau dengar, maksudnya tidak mau cerita, tidak mau bicara sama gua gitu. Mungkin dia sibuk di sana. Iya, biarin aja gua yang jadi apa namanya itu? Biar aja gua yang jadi nggak bagus. Ya jadi kambing hitam ya. Ya biar aja. Ya, gua mah santai aja, yang penting. Gue juga santai, tapi gue tersinggung. Biar aja terus tersinggung. Kalau tersinggung berarti apa namanya itu? Lu nggak punya. Yang penting gue udah punya bukti loh tadi ya. Ya udah begitu aja. Ya kita akan pamit dari podcast saya. Semoga Fajar sehat selalu dan banyak rezeki. Ya amin. Kedua orang tuanya juga sehat-sehat di sana. Om Amit juga. Amin. Sama Aldo Gorapu juga di sana ya. Ada Ayah Ain juga. Iya. Ada Irawan. Alhamdulillah dia ini nggak dipakai. Pokoknya begitu aja lah. Oke, gitu aja ya. Saya Cidi Gorapu. Saya Bapu Coki. Tetap di Bati tuh, bagi itu podcast.